Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Amr bin Luhai. Siapa itu Amr bin Luhai? Amr bin Luhai adalah pemimpin kota Mekah dari suku Huza'ah, suku yang merebut kota Mekah dari suku Jurhum. Dia adalah orang pertama yang membawa kemusyrikan di kota Mekah. Sebelum kedatangan Amr bin Luhai, mayoritas penduduk kota Mekah masih mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu syariat yang dibawa ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menauhidkannya. Setelah suku Huza'ah berhasil mengalahkan suku Jurhum, penduduk Mekah, dan merebut kota Mekah. Dan salah satu pemimpin suku Huza'ah yaitu Amr bin Luhai. Pemimpin yang sangat disegani, dikagumi oleh masyarakatnya dan raja yang dermawan. Sampai-sampai dalam riwayat lain Amr bin Luhai, dengan hartanya memberi makan semua jemaah haji yang datang pada saat itu. Hanya saja kekurangan Amr bin Luhai adalah, tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Amr bin Luhai adalah orang luar yang merebut kota Mekah, sehingga tidak mengerti apa-apa, yang dia tahu hanya ada jemaah haji yang sering datang, dan dia bersama masyarakat suku Huza'ah memanfaatkannya untuk berdagang. Pada awalnya Amr bin Luhai masih berperilaku agung, seperti bersedekah, dan antusiasme tinggi di dalam melakukan urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan tunduk terhadapnya, karena menganggap dirinya sebagai salah seorang ulama besar, dan pemimpin yang mulia. Hingga suatu hari dia bepergian ke daerah Syam, lalu melihat penduduk di sana suku Amalik, menyembah berhala. Akhirnya dia merespon positif hal tersebut, dan mengiranya sebagai suatu kebenaran, sebab pikiran dia daerah Syam adalah tanah air para rasul, dan tempat diturunkannya kitab-kitab suci. Kemudian ia bertanya kepada mereka, "Apa sih artinya berhala-berhala yang kalian sembah ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah berhala-berhala yang kami sembah. Kami meminta hujan kepada berhala-berhala ini, maka berhala ini pun menurunkan hujan. Kami meminta pertolongan kepada berhala-berhala ini, maka berhala ini pun memberi pertolongan." Amr bin Luhai teringat di kota Mekah tidak ada air, satu karena tidak ada sumur air Zam-Zam, kisahnya bisa dilihat di Sirah Nabawiyah 12. "Aku meminta satu berhala ini untuk dibawa ke kota Mekah, dan patung yang pertama dibawa ke kota Mekah itu bernama patung Hubal. Dan dia tempatkan patung tersebut di pintu gerbang kota Mekah, dan menyuruh kepada semua masyarakat kota Mekah agar menyembah patung tersebut." Pada saat pemerintahan Amr bin Luhai, tersebarlah banyak patung atau berhala di penjuru kota Mekah. Yang terkenal adalah patung Hubal yang disembah masyarakat kota Mekah. Di antara berhala yang paling tua bernama Manat, yang terletak di Musyalal, sebuah kawasan di tepi Laut Merah, dekat Kudait. Kemudian mereka menjadikan Lata di Taif, dan Uzza di Wadi Nakhlah. Ketiganya merupakan berhala yang paling besar. Setelah itu kesyirikan semakin merajalela. Kemudian patung Wud yang disembah oleh suku Kal, patung Suwa yang banyak disembah oleh suku Huzail, patung Yakhuts yang disembah oleh suku Tai, patung Yahuk disembah oleh penduduk wilayah Hamazan,
dan patung Nasr disembah oleh penduduk wilayah Yaman. Patung Wud, Suwa, Yakhuts, Yaruk, dan Nasr adalah patung-patung zaman Nabi Nuh, yang terpendam di Jeddah, dan dibawa oleh Amr bin Luhai ke kota Mekah, dan dibagikan kepada tiap-tiap suku di kota Mekah. Ketika musim haji tiba, Amr bin Luhai mempunyai ide agar tiap jemaah haji membawa pulang patung, sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke kampungnya masing-masing. Maka pada saat itu hampir semua penduduk kota Mekah, mahir membuat patung dan menjadi salah satu mata pencaharian penduduk kota Mekah. Dan yang paling aneh, adalah ketika Amr bin Luhai memerintahkan masyarakat Mekah untuk menyembah dua patung, yang Amr bin Luhai sendirinya pun tidak tahu asal-usul dari patung tersebut. Patung tersebut adalah patung Isaf dan Nailah. Isaf merupakan laki-laki yang tinggal di Yaman dan jatuh cinta kepada Nailah yang tinggal di Mekah. Namun ketika hendak melamar Nailah, orang tua Nailah tidak merestui. Hingga akhirnya keduanya memilih untuk melakukan hubungan diam-diam. Pada saat itu, musim haji merupakan momen yang digunakan untuk bertemu. Keduanya pun sepakat untuk bertemu di depan Ka'bah, dan melakukan zina pada malam harinya. Karena pada malam hari kondisi Ka'bah memang sepi dan tidak ada aktivitas. Karena perlakuan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutuk mereka menjadi batu atau patung. Keesokan harinya masyarakat yang hendak melakukan tawaf kaget, dan memilih meletakkan kedua patung di lokasi yang berbeda. Patung Isaf diletakkan di Bukit Safa, dan patung Nailah di Bukit Marwah. Hal itu sebagai pembelajaran bagi generasi berikutnya. Kejadian Isaf dan Nailah ini terjadi pada zaman suku Jurhum berkuasa di kota Mekah, dan sebelum adanya penyerangan dari suku Huza'ah. Pada masa Amr bin Luhai berkuasa, banyak berhala-berhala bertebaran di sekitaran kota Mekah, dan juga Amr bin Luhai membuat syariat baru, yang merubah syariat dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah berdiam lama di hadapan berhala, berlindung kepadanya, dan menyebut namanya, kemudian meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan, serta berdoa kepadanya agar ia memenuhi hajatnya, dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mewujudkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua adalah menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, seraya menghinakan diri di sisinya, dan bersimpuh sujud kepadanya. Yang ketiga adalah takarub atau upaya mendekatkan diri kepada berhala dengan berbagai bentuk persembahan, yaitu menyembelih dan berkurban, untuk berhala dengan menyebut nama berhala pada saat penyembelihannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala." Quran Surat Al-Maidah 5, ayat 3. Dan janganlah kamu memakan dari apa, daging hewan, yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Quran Surat Al-An'am 6, ayat 121.
Yang keempat, upaya untuk mendekatkan diri atau takarub yang lain, adalah mengkhususkan sesuatu makanan atau minuman atau hasil panen untuk disajikan kepada berhala, dan sebagian lagi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Quran Surat Al-An'am 6, ayat 136. Yang kelima adalah adanya ritual Al-Bahirah, As-Saibah, Al-Wasilah dan Al-Hami. Al-Bahirah ialah anak betina dari As-Saibah. As-Saibah ialah unta betina yang telah beranak 10 betina secara berurutan tanpa diselingi oleh jantan. Unta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil kulitnya dan susunya. Jika kemudian melahirkan anak betina lagi maka telinganya harus dibelah. Al-Wasilah ialah domba betina yang melahirkan anak kembar betina secara berurutan dan apabila lahir yang jantan dipersembahkan untuk berhala. Al-Hami ialah unta jantan yang sudah menghamili unta betina sebanyak 10 kali, dan unta jantan ini tidak boleh ganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Quran Surat Al-Maidah 5, ayat 103. Semua hal yang dilakukan terhadap berhala-berhala itu, yang diada-adakan oleh Amr bin Luhai, mereka semua penduduk Mekah dan sekitarnya meyakini bahwa hal itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat memberikan syafaat di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Quran Surat Az-Zumar 39, ayat 3. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu. Quran Surat Yunus 10, ayat 18. Wallahu a'lam. Demikian sedikit kisah dan penjelasan tentang syariat Amr bin Luhai. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Amr bin Luhai. Mohon maaf apabila masih terlalu banyak kekurangan. Semoga kedepannya kita semua dilancarkan dalam segala urusan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.